Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Masih bertemu lagi dengan Ibu. Nah, minggu lalu kita telah mempelajari materi tentang apa itu struktur dan fungsi tumbuhan. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Mungkin kalian pasti bertanya-tanya, jaringan apa sih yang ada pada tumbuhan itu? Nah, sebelum itu, Ibu akan menjelaskan beberapa tujuan pembelajaran hari ini. Nah, yang pertama yakni mampu menjelaskan struktur dan fungsi jaringan meristem dan jaringan dewasa. Kemudian yang kedua, mampu menjelaskan struktur dan fungsi jaringan pada akar, batang, serta daun. Dan yang ketiga yakni mampu menjelaskan teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan. Nah, untuk itu, mari kita dengarkan penjelasan berikut ini. Nah, yang pertama yakni jaringan meristem. Apa itu jaringan meristem? Jaringan meristem merupakan jaringan yang sel-selnya aktif membelah diri secara mitosis. Dengan aktifnya membelah diri ini, sel tumbuhan semakin bertambah sehingga menyebabkan tumbuhan bertambah tinggi serta bertambah volume. Namun, selain itu, jaringan meristem sendiri terdiri atas dua macam, yakni meristem primer dan meristem sekunder, di mana meristem primer merupakan jaringan meristem pada tumbuhan yang sel-selnya aktif membelah. Biasanya terdapat pada ujung-ujung akar ataupun ujung batang. Kemudian yang kedua yakni meristem sekunder. Meristem sekunder berasal dari sel-sel dewasa yang berubah sifatnya menjadi meristematik kembali. Biasanya terdapat pada kambium pembuluh atau kambium vaskuler serta kambium gabus atau velogen. Kemudian yang kedua yakni jaringan dewasa. Jaringan dewasa merupakan jaringan yang bersifat non-meristematik atau tidak aktif membelah. Jaringan dewasa ini biasanya berasal dari pembelahan sel meristem yang telah mengalami diferensiasi atau perubahan bentuk sehingga memiliki fungsi tertentu. Berdasarkan atas fungsinya, jaringan dewasa ini terdiri atas 4 macam, yakni jaringan pelindung, jaringan dasar, jaringan penyongkong, serta jaringan pengangkut. Di mana yakni pertama, jaringan pelindung. Jaringan pelindung ini biasanya disebut dengan epidermis karena melapisi seluruh bagian terluar tubuh tumbuhan yang memiliki fungsi sebagai pelindung jaringan di dalamnya. Jaringan epidermis ini sendiri atau jaringan pelindung ini tersendiri tersusun atas lapis sel hidup yang tersusun rapat. Beberapa jaringan epidermis yang termodifikasi menjadi yakni stomata, duri semu, kutikula, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua jaringan dasar. Jaringan dasar ini tersusun dari sel-sel hidup yang membentuk struktur morfologi dan fisiologi bervariasi. Biasanya jaringan ini terdapat di bagian akar, batang, daun, buah dengan vakuola berlimpah. Selain itu, jaringan dasar ini memiliki ruang antar sel sehingga letaknya tidak terlalu rapat. Kemudian pada dinding sel yang telah menebal terdapat celah plasmodesmata. Selain itu, jaringan dasar ini sendiri sebagiannya memiliki klorofil. Yang ketiga yakni jaringan penyongkong. Jaringan penyongkong memiliki fungsi untuk menguatkan tumbuh-tumbuhan. Jaringan ini sendiri terbagi menjadi dua, yakni kolenkim dan sklerenkim, di mana kolenkim ini tersusun atas sel-sel hidup sehingga menyongkong tumbuhan muda. Yang kedua, terjadi penebalan di bagian sudut-sudut dinding sel. Kemudian yang kedua yakni sklerenkim, di mana tersusun atas sel-sel mati dan biasanya menyongkong tumbuhan yang sudah tua. Kemudian biasanya menebal di seluruh bagian dinding sel yang terdiri dari serat dan sklereid. Yang keempat yakni jaringan pengangkut, di mana jaringan pengangkut ini berfungsi untuk mengangkut air, mineral, dan zat-zat makanan hasil fotosintesis. Jaringan pengangkut ini sendiri terbagi menjadi dua, yakni xilem dan floem, di mana xilem ini tersusun atas trakeid, pembuluh xilem, parenkim kayu, dan sklerenkim kayu. Selain itu,
Fungsi dari xilem ini sendiri yakni untuk mengangkut air dan garam mineral dari dalam tanah menuju daun. Kemudian yang kedua yakni floem. Floem tersusun oleh sel lapis, pembuluh tipis, sel pengiring, sel parenkim kayu, dan sklerenkim kayu. Selain itu, adapun fungsinya yakni untuk mengangkut zat-zat hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang struktur dan fungsi jaringan pada akar, di mana dapat dilihat pada gambar tersebut. Bahwasannya yakni rambut akar memiliki fungsi untuk memperluas bidang penyerapan air dan mineral pada akar. Yang kedua, epidermis. Epidermis ini memiliki fungsi untuk melindungi jaringan di dalamnya. Kemudian yang ketiga yakni korteks yang memiliki fungsi yakni untuk menyimpan cadangan makanan, cadangan air, dan cadangan udara. Yang keempat yakni endodermis. Endodermis sendiri memiliki fungsi untuk menyeleksi zat yang boleh masuk sampai ke xilem. Dan yang terakhir yakni stele atau silinder pusat. Stele atau silinder pusat ini berupa sel-sel parenkim dan terletak di sebelah dalam endodermis. Pada bagian dalamnya terdapat dua jaringan yakni jaringan xilem dan floem, di mana masing-masing memiliki fungsi yakni fungsi xilem untuk mengangkut air dan mineral dari akar menuju daun, sedangkan untuk floem memiliki fungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, selanjutnya yakni struktur dan fungsi jaringan pada batang, di mana dapat dilihat pada gambar berikut ini. Dari gambar tersebut, bahwasanya struktur dari jaringan batang itu yakni yang pertama epidermis yang memiliki fungsi untuk melindungi jaringan di dalamnya. Yang kedua korteks yang memiliki fungsi untuk menyimpan cadangan makanan, cadangan air, serta cadangan udara. Yang ketiga yakni endodermis yang memiliki fungsi untuk menyeleksi zat yang boleh masuk sampai ke xilem. Selanjutnya yang keempat yakni perisekel yang berfungsi untuk membentuk cabang batang. Yang kelima yakni kambium yang memiliki fungsi untuk membentuk xilem dan floem baru sebagai pertumbuhan sekunder. Selanjutnya yakni xilem yang memiliki fungsi untuk mengangkut air dan mineral dari akar menuju daun. Dan selanjutnya yakni floem yang memiliki fungsi untuk mengangkut hasil dari fotosintesis yang berasal dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Dan yang terakhir yakni empelur yang memiliki fungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, dari gambar tersebut dapat kalian amati ada perbedaan antara batang monokotil serta dikotil, di mana yakni yang terlihat jelas yakni struktur antara batang dikotil dan monokotil sangatlah berbeda. Kemudian ada beberapa jaringan yang tidak terdapat pada batang monokotil yakni kambium serta empulur. Selanjutnya yakni struktur dan fungsi jaringan pada daun, di mana dapat dilihat pada gambar berikut ini. Dari gambar tersebut bahwasanya struktur dari daun yakni yang pertama kutikula, di mana kutikula berfungsi untuk mengurangi penguapan dari udara. Kemudian yang kedua epidermis atas yang memiliki fungsi untuk melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Selanjutnya yang ketiga yakni palisade yang memiliki fungsi sebagai tempat utama terjadinya fotosintesis. Yang keempat yakni jaringan spons yang memiliki fungsi untuk membantu fotosintesis, menyimpan air serta menyimpan udara. Selanjutnya yakni berkas pembuluh yakni yang terdapat xilem dan floem, di mana memiliki fungsi masing-masing yakni xilem berfungsi untuk mengangkut air dan mineral dari akar menuju daun. Kemudian floem memiliki fungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Selanjutnya yakni epidermis bawah yang memiliki fungsi untuk melindungi jaringan di atasnya. Serta yang terakhir yakni stomata yang memiliki fungsi sebagai tempat keluar masuknya udara. Selanjutnya yakni teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan, di mana di sini Ibu mengambil satu contoh yakni lapisan pelindung dan pengelap, di mana yang telah Ibu jelaskan bahwasanya di dalam struktur daun terdapat
lapisan kutikula, di mana kutikula ini sendiri tersusun atas senyawa lipid yang berupa lilin atau wax dan polimer hidrokarbon yang disebut kuatan. Dari kedua senyawa tersebut bersifat hidrofobik atau tidak suka air, sehingga jika terdapat air mengenai lapisan tersebut tidak akan membasahi daun. Selain itu, lapisan lilin itu juga mampu mencegah menempelnya suatu debu atau kotoran lain serta membuat daun tetap bersih. Dari keistimewaan jaringan kutikula tersebut, terdapat seorang ilmuwan yang menerapkan manfaat tersebut pada pembuatan cat, di mana yakni tidak mudah kotor, lapisan mengkilap, serta anti air. Seperti dapat dicontohkan yakni pada semir sepatu, lapisan pengilap pada mobil, ataupun perabotan rumah. Nah, setelah mendengarkan penjelasan dan pembahasan materi tersebut, semoga kalian dapat memahami materi tersebut. Baik, untuk itu Ibu cukupkan materi hari ini. Jangan lupa minggu depan pelajari materi tentang sistem pencernaan manusia tentang nutrisi pada makanan. Pesan Ibu, jangan lupa tetap ikuti protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.